Selamat pagi, menjelang siang teman-teman. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang hari ini kita masih membahas berkaitan dengan struktur dan unsur kebahasaan dalam sebuah teks cerita inspirasi. Kalau beberapa hari yang lalu Bapak sudah memberikan materi berkaitan dengan struktur yang berkaitan struktur teks cerita inspirasi tersebut, ada orientasi, ada insiden atau perumitan masalah, ada interpretasi, dan juga di dalamnya ada juga resolusi atau penyelesaian, dan terakhir adalah koda atau pesan moral. Yang berikutnya, Bapak sekarang akan berbicara berkaitan dengan struktur kebahasaannya atau unsur kebahasaannya. Nah, unsur kebahasaan yang pertama ini adalah yang saya jelaskan berkaitan dengan tadi. Kalau yang pertama adalah struktur dari teksnya, yang kedua adalah struktur atau unsur kebahasaannya. Nah, struktur yang pertama adalah kalimat kompleks. Sebelum Bapak mulai dengan kalimat kompleks, harus menyinggung dulu juga kalimat simpleks. Yang dimaksud dengan kalimat simpleks adalah kalimat tunggal, yaitu kalimat yang memiliki satu pola atau satu predikat. Jadi kalimat tersebut sekurang-kurangnya hanya memiliki satu predikat, satu subjek, predikat, entah itu nanti ada perluasan, tapi yang penting adalah satu predikat. Misalnya dalam kalimat, kakak mempelajari bahasa Jerman selama 2 tahun. Di situ ada satu predikat, yaitu mempelajari. Kakak sebagai subjek, mempelajari predikat bahasa Jepang adalah objek, selama 2 tahun adalah keterangan waktu. Jadi ada satu pola, subjek dan predikatnya satu. Ini yang dimaksud dengan kalimat simpleks, ya teman-teman, atau kalimat tunggal. Nah, menginjak yang berikutnya adalah kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu apa? Ini berbeda dengan kalimat simpleks. Kalau kalimat kompleks itu kalimat yang sekurang-kurangnya memiliki 2 buah pola atau 2 predikat, ya. Jadi polanya itu adalah subjek predikat, itu satu pola. Jadi kalau kalimat kompleks itu sekurang-kurangnya 2 buah predikat, ya. Bapak hanya memberikan beberapa contoh, nanti teman-teman silakan mengembangkan tersendiri sehingga menemukan banyak sekali kalimat kompleks. Contoh yang pertama adalah keledai itu mengibaskan kembali tubuhnya dan menaiki tanah tersebut. Nah, dalam kalimat tersebut, dalam kalimat ini ada 2 jenis predikat. Yang satu adalah mengibaskan kembali dan yang kedua adalah menaiki. Penandanya apa? Ada konjungsi dan di situ yang menunjukkan ada 2 buah pola atau 2 buah predikat. Kita bahas secara bersama-sama teman-teman. Keledai itu sebagai subjek, mengibaskan kembali adalah predikat. Tubuhnya adalah objek dan itu sebuah konjungsi, menaiki itu predikat, tanah tersebut adalah objek. Mengapa subjeknya 2? Subjeknya yang kedua, yang menaiki, kenapa dihilangkan? Karena memiliki kerapatan atau memiliki sama, kedudukan dan katanya sama. Jadi kita tidak perlu menyebutkan kembali untuk subjek yang kedua. Jadi tetap dikatakan keledai itu mengibaskan kembali tubuhnya dan menaiki tanah tersebut. Meskipun teman-teman bisa membentuk kalimat itu menjadi keledai itu mengibaskan kembali tubuhnya dan keledai itu menaiki tanah tersebut. Ya, ini disebut dengan kalimat apa, teman-teman? Kalimat kompleks majemuk setara. Mengapa setara? Karena kedudukannya sejajar dengan konjungsi dan tadi. Ya, dan subjek yang kedua dirapatkan. Begitu ya, teman-teman. Mudah-mudahan jelas untuk kalimat kompleks contoh yang pertama. Nanti teman-teman bisa mengembangkan dengan konjungsi yang lain yang tidak hanya dan, tapi juga masih setara. Mungkin dengan kata atau, tetapi, dan sebagainya. Yang masih menunjukkan setara. Mengapa disebut setara? Karena kalimat yang satu dengan kalimat yang lain itu sejajar dan bisa berdiri sendiri.
Ya, masing-masing kalimat bisa berdiri sendiri. Baik, kemudian contoh yang berikutnya. Ini kalimat yang lebih kompleks, yaitu kalimat lebih dari itu, ia berharap agar orang-orang mematuhi protokol kesehatan. Ya, kalimatnya ini lebih kompleks. Lebih dari itu, sebagai apa teman-teman? Keterangan. Ya, kemudian ia di sini menunjukkan subjek. Berharap adalah predikat. Berharap apa? Agar orang-orang mematuhi protokol kesehatan. Nah, ini agar menunjukkan apa? Agar sebagai konjungsi, agar supaya itu menunjukkan konjungsi apa? Tujuan. Oke, boleh. Agar orang-orang mematuhi protokol kesehatan. Semuanya penandanya didahului dengan kata agar, yaitu konjungsi tujuan. Nah, dalam konjungsi tujuan ini masih kita dibagikan lagi, masih kita bagi lagi menjadi orang-orang itu subjek, mematuhi itu predikat, protokol kesehatan itu objek. Mengapa ini disebut kalimat kompleks, tetapi kalimat kompleks yang berbeda dengan yang pertama atau yang disebutkan sebelumnya? Ini disebut dengan kalimat kompleks bertingkat, anak kalimat pengganti keterangan tujuan. Karena apa? Agar orang-orang mematuhi protokol kesehatan tadi masih dapat dibagi lagi menjadi sebuah pola kalimat yang lain dengan memiliki satu predikat minimalnya. Ya, jadi di sini adalah anak kalimat pengganti keterangan apa? Keterangan tujuan. Keterangan tujuan anaknya apa? Subjek, predikat, objek. Begitu ya teman-teman. Nanti dengan keterangan yang lain teman-teman juga bisa. Tidak hanya keterangan tujuan, keterangan waktu, keterangan tempat, apapun itu bisa. Nanti teman-teman kembangkan sendiri. Yang berikutnya adalah masih dengan keterangan kalimat kompleks. Sekarang adalah dengan keterangan waktu. Misalnya, mereka harus belajar di rumah ketika pandemi melanda seluruh dunia. Kalimat intinya adalah mereka harus belajar di rumah. Ini kalimat yang bisa berdiri sendiri. Tetapi ketika kita mengatakan ketika pandemi melanda seluruh dunia, apakah ini bisa berdiri sendiri? Tidak bisa. Kamu tidak bisa sekonyong-konyong menyebutkan, tiba-tiba menyebutkan ketika pandemi melanda seluruh dunia, pasti ini kalimatnya tidak tepat. Karena kalimatnya belum selesai. Makanya tidak bisa berdiri sendiri. Nah, kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri ini adalah disebut dengan anak kalimat. Anak kalimatnya ditandai dengan apa? Dengan konjungsi ketika. Ketika menunjukkan apa? Menunjukkan waktu. Jadi disebut dengan apa? Kalimat kompleks, anak kalimat pengganti keterangan waktu. Ketika pandemi melanda seluruh dunia. Pandemi sebagai subjek, melanda sebagai predikat seluruh dunia, itu adalah objek. Ya, itu. Jadi susunannya menjadi keterangan waktunya bisa kita bagi menjadi subjek, predikat, objek. Dan itu tidak dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat, karena sebagai anak kalimat. Yang dapat berdiri sendiri adalah yang mereka harus belajar di rumah. Itu sebagai apa? Induk kalimatnya. Makanya disebut kalimat kompleks. Ada anak kalimat dan ada induk kalimat. Kalau anak kalimat kalimat kompleks dengan anak kalimat ya. Kalau yang pertama tadi atau penjelasan yang dengan konjungsi dan sebagainya, itu kalimatnya kompleks tetapi setara. Begitu ya teman-teman, semuanya bisa berdiri masing-masing. Yang berikutnya, masih ya. Ini juga sama, contohnya adalah kita harus menyalakan kamera saat pembelajaran berlangsung supaya guru dapat mengenali seluruh siswa. Ini juga sama ke kita. Kita itu adalah subjek harus menyalakan kamera. Kita harus menyalakan kamera. Itu adalah kalimat intinya. Kapan? Saat pembelajaran berlangsung. Pembelajaran berlangsung ini bisa juga dibagi menjadi subjek predikat. Pembelajarannya subjek, berlangsungnya predikat. Kemudian supaya apa? Supaya guru dapat mengenali seluruh siswa. Kalimat ini tidak dapat berdiri sendiri. Teman-teman tidak bisa mengatakan tiba-tiba supaya guru dapat mengenali seluruh siswa, tidak bisa. Harus kalimatnya lengkap. Ya, mengapa? Nah, itu supaya guru dapat mengenali seluruh siswanya. Itu tidak bisa.
Karena didahului oleh konjungsi supaya, ini menunjukkan apa? Kalau supaya itu keterangan tujuan. Ya, ini keterangan tujuan dan keterangan waktu, ini menjadi anak kalimatnya. Ini sebagai anak kalimat tidak bisa berdiri sendiri. Yang dapat berdiri sendiri adalah kita harus menyalakan kamera. Jadi satu induk kalimat dan dua anak kalimat dalam kalimat tersebut. Oke, teman-teman mudah sudah jelas. Kemudian yang berikutnya, teman-teman, adalah kalimat dengan bentuk contoh-contoh yang lain kalimat, teman-teman bisa mempelajari atau bisa mencari sendiri di buku-buku, atau teman mengembangkan sendiri. Kalau ketika nanti menemukan dalam teks, nanti akan melihat banyak sekali kalimat-kalimat kompleks. Yang berikutnya, kebahasaan yang akan Bapak bahas adalah berkaitan dengan majas. Majas itu apa sih? Nah, menurut Anton Mulyono, majas itu adalah gaya bahasa yang bertujuan untuk menghidupkan sebuah karangan. Jadi supaya karangan itu hidup, maka diperlukan majas atau gaya bahasa. Kemudian kalau menurut Doris Keraf tahun 1988, itu adalah majas itu sebagai suatu usaha dari seseorang untuk mewakilkan pikirannya supaya dapat menggunakan bahasa yang khas, bahasa yang khusus yang menunjukkan kepribadian orang itu. Jadi secara ringkas, bahasa atau majas itu kita sebut apa, teman-teman? Kita sebut sebagai gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan pesan secara kias atau imajinatif, ya. Untuk membuat apa? Membuat pembaca mendapatkan efek tertentu dari gaya bahasa tersebut. Ya, efeknya secara emosional pasti akan tahu, ya. Itu adalah majas. Ini sudah kita pelajari atau teman-teman sudah pelajari dari kelas sebelumnya. Ya, kita akan menggolongkan secara besar saja majas, nanti teman-teman juga bisa mengembangkan sendiri. Yang pertama majas perbandingan. Namanya saja perbandingan, pasti membandingkan benda mati atau membandingkan A dengan B, itu ya. Nah, yang pertama itu yang paling teman-teman ketahui adalah majas personifikasi. Kalau personifikasi itu membandingkan benda yang mati yang dapat seolah-olah bersifat sebagai benda hidup atau manusia. Misalnya, daun kelapa melambai-lambai kepadaku di tepi pantai. Ya, daun kelapa melambai-lambai kepadaku di tepi pantai. Daun kelapa seolah diibaratkan sebagai sebuah tangan yang melambai-lambai. Ya, bel sekolah memanggil. Nah, bel sekolah berbunyi seolah memanggil siswa untuk masuk ke ruangan. Ini personifikasi. Benda mati seolah-olah sebagai benda hidup. Yang kedua adalah metafor atau metafora, yaitu meletakkan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan. Ini metafora itu dalam bentuk ungkapan, ya. Misalnya, pegawai tersebut merupakan tangan kanan dari komisaris perusahaan tersebut. Tangan kanan di sini sebagai apa? Orang kepercayaan, orang yang setia, dan sebagainya. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, bisa simile atau perumpamaan atau asosiasi. Berarti adalah majas yang membandingkan dua buah objek, tetapi menggunakan kata pembanding. Kata pembanding misalnya seperti, bagaikan, dan sebagainya. Misalnya, kakak beradik itu bagaikan pinang dibelah dua. Nah, itu bagaikan, ya. Persahabatannya seperti minyak dan air. Nah, itu. Ada juga yang berkaitan dengan majas perbandingan itu hiperbol. Hiperbol itu perbandingan yang berlebih-lebihan. Orang tuanya memeras keringat. Nah, ini kan yang sangat hiperbol sekali. Bekerja keras dikatakan sampai memeras keringat. Itu teman-teman. Kemudian yang kedua, majas pertentangan. Kalau majas pertentangan itu gaya bahasa yang menggunakan kata-kata kias yang bertentangan dengan maksud aslinya. Apa yang saya katakan itu adalah bertentangan dengan maksud aslinya. Misalnya yang pertama adalah litotes. Litotes itu adalah kebaikan kalau hiperbol tadi adalah melebih-lebihkan,
Kalau litotes itu adalah untuk ungkapan yang merendahkan diri supaya tidak dianggap sombong, ya, merendahkan diri. Misalnya silahkan datang ke gubukku. Gubuk dalam artian di sini ada rumah, meskipun rumahnya seperti istana, rumahnya besar, dia mengatakan gubuk, ya. Atau misalnya silahkan mampir atau silahkan menggunakan kereta, bukan kereta, atau dokar atau andong. Andong dalam artian misalnya mobil dikatakan andong. Ya, itu tidak adalah litotes untuk merendahkan diri, jadi bukan untuk hyperbol. Kemudian yang berikutnya paradoks, membandingkan situasi yang asli atau fakta dengan situasi yang kebalikannya. Di tengah ramainya pesta, aku merasa kesepian. Di rumah pestanya ramai, aku merasa kesepian. Nah, itu adalah contoh dari paradoks. Kemudian juga antitesis, ya. Antitesis itu memadukan pasangan kata yang artinya bertentangan. Misalnya, film itu disukai oleh tua muda, besar kecil, muda dewasa, dan sebagainya. Atau dewasa kecil juga bisa, nah seperti itu. Ini adalah antitesis, teman-teman. Yang ketiga, secara umum atau garis besar, yaitu majas sindiran. Majas yang digunakan untuk menyindir seseorang. Ini supaya apa? Supaya mungkin kalau orang itu kan kadang-kadang tidak bisa dikatakan secara langsung, nah ini disindir dulu. Nah, misalnya seperti itu. Tujuannya untuk menyindir seseorang supaya dia perilaku atau kondisinya itu bisa dimengerti, atau paling tidak dia bisa dipahami. Misalnya sindiran yang paling rendah atau yang paling istilahnya tingkatannya sindiran yang paling halus, ya, itu adalah ironi. Ironi itu menggunakan kata-kata yang sebenarnya bertentangan dengan yang ada. Misalnya kalau mami atau orang tua kamu masuk ke kamar kamu, kamu bangun tidur, kemudian kamarnya acak-acakan, mami kamu bilang, aduh rapi sekali kamar kamu, ya, sampai sulit mencari bantal yang biasanya akan dirapikan, karena itu sebuah sindiran. Atau misalnya rapi sekali meja belajar kamu, sampai mencari buku saja sulitnya minta ampun, misalnya seperti itu. Kemudian sindiran yang kedua yang lebih kasar dari ironi adalah sinisme, yaitu menyampaikan sindiran secara langsung. Ya, misalnya suara kamu sangat keras sekali sampai telingaku berdenging dan sakit. Ya, suaramu sangat keras sekali. Ya, misalnya seperti itu. Kemudian kalau sindiran yang kasar itu adalah menyampaikan sindiran yang kasar, ya kasar itu adalah ya sindiran yang yang istilahnya sebenarnya tidak bagus juga untuk dikatakan, yang seperti ini. Misalnya dasar kamu hanya menjadi benalu di rumah ini. Nah, bisa saja itu seperti itu. Ya, sindiran yang kasar, ya. Yang berikutnya kita akan bahas berkaitan dengan bahasa simpati dan ungkapan simpati, peduli, maupun ungkapan empati, seperti itu, ya. Yang kemarin sudah dijelaskan baik-baik, atau kami sudah menjelaskan juga bahwa kalau simpati itu bentuk tindakan atau melakukan partisipasi, ya, seolah satu sikap dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, ya. Misalnya kalau kita mengucapkan selamat kepada orang yang mendapatkan kebahagiaan, ikut berduka cita, nah itu adalah kita ikut bersimpati di situ. Kemudian kalau empati adalah keadaan yang dimana seseorang dapat merasakan, ya, akan melakukan kegiatan dengan mengidentifikasi masalah dalam keadaan emosi. Misalnya peka terhadap sesuatu dengan menyimpan kata-kata yang terbaik yang akan diucapkan kepada mereka. Kemudian juga bersedia mengorbankan materi, itu termasuk dari empati untuk membantu seseorang yang terkena dampak dan sebuah bencana alam, juga merasakan di dalamnya. Ini juga termasuk di dalamnya, dua-duanya adalah bentuk kepedulian yang ada di situ. Ya, jadi itu beberapa unsur kebahasaan, teman-teman, yang kita pelajari dalam teks cerita inspirasi.
mudah-mudahan semakin menguatkan teman-teman, terutama tadi kalimat kompleks, teman-teman harus kuasai benar-benar. Kemudian majas bisa dikembangkan sendiri, tidak hanya 3 perbandingan, ada pertentangan, dan ada sindiran, tidak hanya itu. Dan ungkapan-ungkapan, ya termasuk ungkapan misalnya emosional. Ungkapan emosional misalnya marah, susah, sedih, menangis, nah itu ungkapan-ungkapan juga yang ada dalam teks cerita inspirasi, kecuali simpati, empati juga yang tadi. Ungkapan-ungkapan yang emosional ini juga sama, yang berkaitan dengan emosi, marah, menangis, sedih, kecewa, dan sebagainya. Baik teman-teman, itu penjelasan Bapak untuk kebahasaan dan struktur sekali lagi dari teks cerita inspirasi. Teman-teman nanti bisa berlatih dengan Bapak memberikan 3 teks yang alurnya atau yang urutannya itu masih acak. Dari 3 teks tadi, masing-masing sudah dipisahkan, teman-teman silahkan mengurutan masing-masing teks itu, kemudian setelah diurutkan itu sesuai dengan strukturnya. Harus diurutkan sesuai dengan strukturnya. Nah, setelah itu teman-teman nanti juga bisa menganalisis kebahasaannya. Nanti ada soal yang ada di situ juga. Kemudian yang berikutnya pasti juga akan mengambil majas. Begitu ya teman-teman Kanisian. Terima kasih atas pembelajaran pada kesempatan pagi atau siang hari ini. Semoga teman-teman semakin diperkaya dan teman-teman dapat mandiri untuk mengembangkan pembelajarannya. Jangan lupa nanti seluruh hasil pekerjaannya juga akan tetap dikumpulkan karena sebagai sebuah penilaian untuk keterampilan. Nah, ya, sebagai sebuah nilai keterampilan. Begitu ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih dan sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Selamat pagi atau selamat siang. Terima kasih.